Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Aku adalah malaikat maut. Aku adalah malaikat maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, di mana setiap malam Kamis di Masjid Nurul Taqwa setelah Isya diadakan pengajian kitab Daqaiqul Akhbar. Kitab ini untuk mengingatkan kita tentang kematian, juga mengingatkan kita tentang surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram wal-Mukarram Bapak Ustaz Kandiri. Karenanya itu bagi jamaah semuanya untuk bisa menghadiri ataupun mengisi pengajian kita dengan maksud dan tujuan untuk memakmurkan masjid kita, untuk datang ke Masjid Nurul Taqwa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fama wajadtu, maka aku tidak menemukan min rizqika, dari rezekimu, rumatan satu suap. Dakhalat, masuk as-sa'atu, saat waktu ketika orang yang lagi nazar, orang yang menghadapi hembusan nafas terakhir, sudah tidak bisa berkata lagi, didatangi empat malaikat. Malaikat yang pertama berkata, aku adalah malaikat yang diserai untuk mengurus rezekimu. Aku sudah mencari di dalam bumi dari ujung timur sampai ujung barat, tapi aku tidak menemukan satu suap sisa dari rezekimu untuk menunda kematianmu. Perkataan malaikat yang pertama. Sumayan dulu, kemudian masuk asani, malaikat yang kedua. Wayakulu, maka berkata, ana, sesungguhnya aku. Fayaku, maka berkata, assalamualaikum. Wa ana, dan adapun aku, muakarun Israel, Israel untuk mengurus minuman. Minal ma'i, dari air, wa ghairihi, dan lainnya. Malaikat yang ketiga datang pada orang yang sedang nazar. Dia berkata, aku adalah malaikat yang diserai untuk mengurus
sudah aku tidak menemukan napas lain. Kemudian masuk lagi malaikat yang keempat. Lumayan 10 kemudian masuk Ar-Rabi'u, malaikat yang keempat. Fayaqulu, maka berkata, assalamualaikum, wa ana adapun aku muwakkalun, orang yang diserai, diajarkan dengan ajalmu, tolakku aku mencari fil ardi, di dalam bumi, sarapan pada bagian timur, wa gharban, dan bagian barat. Fama wajadku, aku tidak menemukan laka untukmu saatan, satu saat, satu jam. Malaikat yang keempat datang dengan berkata, aku adalah malaikat yang diserai untuk mengurus ajalmu. Aku berjalan di penjuru bumi dari ujung barat ke ujung timur, dari ujung timur ke ujung barat, tak menemukan satu saat untuk menunda ajal. Jadi intinya, kalau orang yang sedang nazar, urusan terakhir udah mau nyampe, mulutnya tertutup, didatangi 4 malaikat. Setelah malaikat 4 datang bergantian, datanglah malaikat yang dinamakan malaikat Kiramul Katibun, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal baik dan buruknya manusia. Anil yamini, dari arah kanan, wa anis simali, dan dari arah kiri. Fayaqulu, maka berkata man, malaikat fil yamini, yang ada di arah bagian kanan. Dia berkata kepada orang yang sedang menazar, assalamualaikum. Datang dari arah kanan menampakkan buku lampiran yang berwarna putih. Malaikat yang di arah kiri berkata kepada orang yang sedang menazar, aku adalah malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal keburukan. Kemudian malaikat tadi mengeluarkan lampiran yang berwarna putih, kemudian diperlihatkan kepada orang yang sedang menazar. Lihatlah buku lampiran itu. Ketika orang yang sedang menazar tadi melihat buku amal catatannya berupa hitam, berwarna hitam, yasiru anhu, keringatnya keluar semua. Dia memalingkan wajahnya ke arah kanan, ke arah kiri, karena takut melihat buku catatan
dengan keras, nasab dengan sabetan yang keras. Wa idza balagat, ketika sampai aparut al-qulquma pada tenggorokan, ya kudu mencabut malakul maut, malaikat maut, ruhahu pada rohnya orang yang sedang menangkap. Fa'inkan maka apabila ada dia min ahli sa'adati, dari ahli yang berbahagia, nada memanggil malaikat rahmati, malaikat rahmat. Wa'inkan dan apabila ada dia min ahli sa'awati, dari ahli yang orang yang celaka, nada memanggil malaikatul ma, ada di malaikat yang ditugaskan untuk mensiksa. Dengan jalan kasar, ada malaikat yang mencabut turunnya dengan jalan agak pelan-pelan. Ada malaikat yang mencabutnya dengan cara yang sangat kasar sekali, tergantung orang-orang yang dicabut. Kalau orangnya amal kebagusannya baik, mungkin malaikat maut pun juga mengerti, oh ini orang-orang termasuk golongan orang-orang yang baik, biarlah aku kerjakan dengan cara yang pelan-pelan. Kalau sehari-harinya orang selalu berbuat dosa, mungkin dengan cara dikemplang biar mati, itu cara malaikat maut, itu malaikat Jibril, cara mencabutnya nyawanya manusia. Ada cerita yang terjadi pada Nabi Idris, makanya aku bacakan dulu makalannya. Kila bisa babi ruya Idris alaihissalam ilal jannah anahu bahkan ayu'aulahu bila yaumin walailatin minal amal. Jadi sebab-sebabnya Nabi Idris bisa ditempatkan Allah di dalam surga terlebih dahulu melalui proses yang namanya kematian. Jadi Nabi Idris setiap hari pada zamannya Nabi Idris, amal ibadahnya Nabi Idris, satu orang bisa membandingi amalnya orang seluruh dunia. Satu orang Nabi Idris, amal ibadahnya yang diperlihatkan kepada Allah menyamai ibadahnya orang di seluruh dunia pada waktu zamannya Nabi Idris. Pada waktu itu, terus malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israel, terhidap kepada amalan-amalan yang dilakukan kepada Nabi Idris. Orangnya kayak apa ya? Amalnya satu orang bisa menyamai amalnya orang di seluruh dunia. Kemudian malaikat Israel minta izin kepada Allah untuk bertemu langsung kepada Nabi Idris pada waktu itu. Ya Allah, aku minta izin kepadamu supaya aku bisa bertemu langsung kepada Nabi Idris. Kemudian Allah memberi izin kepada malaikat Israel, datanglah kalau kamu ingin ketemu Nabi Idris. Pada saat Nabi Idris datang ke rumah, pada saat
saumud dahri, yaitu puasa dahar, puasa tahunan Nabi Idris. Faidah karena waktu ini atau malakul itu ahli jannah. Ketika sudah mendekati buka puasa, malaikat maut mengambilkan makanan dari surga. Itu malaikat Jibril mengambil makanan untuk bukanya Nabi Idris, diambilkan dari surga. Setelah diambilkan makanan dari surga, fa'akala Idrisu faqala lil malakil mauti anta aidun falam ya'kul. Ayo kita makan bareng-bareng. Israel mungkin kata Nabi Idris kayak. Tapi yang namanya Israel itu wujudnya malaikat, tidak makan tidak minum. Ketika ditawarin makan oleh Nabi Idris, dia tetap tidak mau makan. Tapi pada waktu ini, pada saat itu malaikat Nabi Idris belum tahu kalau itu malaikat, karena dia waktu datangnya menyertai dengan manusia. Sehabis makan, sehabis menjalankan buka puasa, dilanjutkan Nabi Idris untuk disibukkan dengan pekerjaannya, yaitu ibadah kepada Allah sampai terbitnya fajar dan terbitnya matahari. Sudah habis buka langsung ibadah sampai menjelang fajar, sampai disambung lagi menjelang terbitnya matahari. Orang laki tadi tetap setia menemani, yaitu Nabi Idris. Kita ditengok orang itu kan masih nemenin waktu ibadah, dia masih tetap menemani. Ketika menjelang pagi, Nabi Idris berkata kepada orang laki-laki, dari sore, dari menjelang puasa sampai menjelang fajar, sampai terbitnya matahari, kau masih tetap setia menemani aku. Maukah pagi hari kita berjalan-jalan biar kau di tempatmu nggak merasa jenuh, dapat hiburan? Malaikat Israel tadi menjawab, ya aku mau. Sampai diajak jalan-jalan oleh Nabi Idris. Ketika di jalan, dia melihat tanaman dari orang lain. Ketika malaikat Israel diajak jalan-jalan oleh Nabi Idris, sesampainya di jalan dia melihat tanamannya orang lain. Setelah itu dia berkata kepada Nabi Idris, Nabi Idris, aku minta izin kepadamu ya, biar bisa mengambil tanaman itu dan bijiannya tanaman itu biar aku makan. Nabi Idris menjawab, kamu itu bagaimana sih? Kemarin aku ajak makan baru-baru, kamu tidak makan. Giliran kamu melihat tanamannya orang yang bukan halal dimakan, malah kamu mengambil. Aku juga heran dengan si kamu. Jangan-jangan kamu ini bukan manusia. Dan pada itu dia jalan-jalan baru tahu Nabi Idris itu tadi ada namanya itu tadi seperti bukan watak dan tabiatnya manusia. Kemudian Nabi Idris bertanya kepada orang tadi, man anta, siapa sih kau sebenarnya? Aku heran dengan sifatmu. Kemarin aku ajak makan kamu tidak mau. Giliran kau melihat barangnya orang yang haram dimakan, kau pengen mengambilnya. Kemudian Nabi Idris bertanya kepada orang tadi,
siapa kamu? Aku adalah malaikat maut. Itu jawabannya orang laki-laki yang menemani Nabi Idris. Aku adalah malaikat maut. Kemudian Nabi Idris berkata, berarti kamu orang yang setiap hari tugasnya mencabut nyawa? Iya benar, aku yang tiap hari bertugas mencabut nyawa. Terus selama kamu berada di ruang 4 hari, berarti kamu gak kerja? Ditanya oleh Nabi Idris kayak begitu. Berarti kamu di rumah kan selama ada corona ini, kok bisa tinggal di rumah itu sampai 4 hari? Berarti kamu gak kerja? Dia masih menjawab, aku masih tetap kerja teman-teman. Nyawanya orang aku cabut lidahnya, karena nyawanya orang, rohnya para makhluk di hadapanku, seperti aku menghadapi hidangan. Sebagaimana engkau menghadapi meja makan, kau bisa mengambil makanan sesuka hati. Dan malaikat Israel ditanya kepada Nabi Idris ketika dia menemani Nabi Idris selama 4 hari. Setelah tahu kalau ini orang yang namanya malaikat Israel yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat, ya udah, kalau memang tugas kamu itu mencabut nyawa, sekarang aku minta mati aja. Tapi setelah aku mati, Allah menghidupkan aku lagi. Coba permintaannya Nabi disangkan. Dia minta mati, setelah mati Allah menghidupkan aku lagi. Setelah aku merasakan kematian, biar tambah kuat, biar tambah bagus ibadah kepada Allah. Dengan izin Allah, malaikat Israel mencabut nyawanya Nabi Idris. Cabut seketika langsung mati. Setelah Nabi Idris mati, malaikat Israel nangis, ya Allah, aku punya teman satu malah mati. Boyo, mudah-mudahan engkau memberi hidup lagi kepada temanku. Namanya yang minta kekasihnya Allah, Israel, langsung Allah memberikan Nabi Idris hidup kembali. Setelah Nabi Idris hidup kembali, ditanya oleh malaikat Israel. Apa pertanyaannya malaikat Israel? Hai kawanku, bagaimana setelah kamu merasakan mati? Masa Allah Israel namanya merasakan mati. Yang aku rasakan ketika mati kemarin, sakitnya 1000 kali lipat sakitnya dari hewan yang masih hidup, dibecet kulitnya. Coba Nabi Idris di dalam tubuhnya, di dalam jiwanya tidak pernah merasa melakukan dosa, menghadapi kematian masih 1000 kali lipat sakitnya dari hewan yang masih hidup, dibecet kulitnya. Apalagi kita ini mungkin bisa 10.000 kali lipat sakitnya dari hewan yang dibecet kulitnya. Itulah malaikat Israel. Aku masih mempunyai hajat lagi. Nah, malaikat Israel bertanya, apa keperluanmu? Apa hajatmu, temanku? Jadi malaikat Israel kalau menganggap Nabi Idris itu sebagai sahabat yang paling dekat. Apa kebutuhanmu, Idris? Aku ingin melihat neraka jahanam. Setelah aku melihat neraka jahanam, melihat apa yang ada di dalam neraka
mati, hidup lagi. Setelah hidup, Nabi Idris minta diantarkan ingin tahu neraka jahanam. Jawaban malaikat Jibril, aku tidak bisa membawa kamu pergi ke neraka jahanam tanpa izin dari Allah. Kemudian Allah memberi izin kepada malaikat Jibril untuk membawa Nabi Idris ke neraka jahanam. Hai kawanku, tolong mintalah izin kepada Allah supaya Allah mengizini aku untuk masuk ke surga, supaya aku bisa minum airnya yang aku rasakan kepahitan ketika aku meninggal, ketika aku mati dia hilang. Kemudian malaikat Jibril minta izin kepada Allah, diizinilah Nabi Idris masuk ke surga. Setelah Nabi Idris masuk ke surga, diantar oleh malaikat Jibril, sandalnya Nabi Idris ditinggal di bawah pohon yang ada di surga. Ketika dua-duanya keluar, sandalnya Nabi Idris tertinggal di dalam surga. Dia minta izin lagi. Israel, sandalku ketinggalan di dalam surga. Tolong aku ngambil dia. Aku tak ambil sandal. Setelah Nabi Idris diantar oleh malaikat Israel ke surga, Nabi Idris tidak mau keluar. Malaikat Israel jerit, Idris, bagus bener kan? Suruh ngambil ke surga di dalam surga, kamu tidak mau keluar. Apa jawabnya Nabi Idris? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernapas akan mati. Aku tidak pernah merasakan mati, kata Nabi Idris. Wa inna minkum ila waridha. Sesungguhnya dari kalian semua harus datang mendatangi neraka. Aku pun juga sudah datang ke neraka. Itu kata Idris. Wa qala wa ma hum minna bimurjin. Kalau kata Allah, orang-orang yang sudah di dalam surga tidak ada yang mau mengeluarkan. Kenapa aku di dalam surga disuruh keluar? Aku tidak mau. Terus Allah memberi firman memberi wahyu kepada malaikat, tinggallah Idris di dalam surga, karena pada zaman azali, yaitu zaman azali, di zaman yang disitu baru ada Allah, tapi kalau kepastiannya sudah direncanakan. Israel, udah kalau kamu pulang aja. Idris biar di surga, karena udah menjadi keputusanku, Idris tinggal di surga. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam, wadkur kita Idris innahu kana siddiqan nabiyya warfa'nahu makanan aliyya. Muhammad, ceritakanlah kepada kaummu tentang ceritanya Nabi Idris. Nabi Idris adalah orang yang mencintai kebenaran. Dia seorang nabi. Aku telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi, yaitu di surga. Di samping kita menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, menjalankan syariatnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil teladan yang dilakukan oleh Nabi Idris alaihissalam. Pengajian pada malam hari ini kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat kepada saya, khususnya umumnya kepada jamaah semua
bersama.